Salam, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kiwi Jawa pada malam ini. Pada malam ini kita masih melanjutkan rangkaian seri pengajaran berdasarkan pengakuan iman rasuli. Malam ini kita akan membahas bagian yang boleh dikatakan bagian yang paling sulit dari The Creed ini. Jadi dari pengakuan iman rasuli, satu frase atau satu anak kalimat yang dinyatakan di dalam pengakuan rasuli seperti yang kita kenal hari ini adalah frase yang menyatakan turun dalam kerajaan maut. Minggu yang lalu kita telah membahas frase yang mengatakan Yesus katakanlah mati dan kemudian dikuburkan. Dan hari ini kita akan membahas bagian selanjutnya. Yesus mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian ini cukup kontroversial karena anak kalimat turun dalam kerajaan maut ini tidak muncul di dalam pengakuan iman rasuli yang paling awal. Anak kalimat ini pertama kali muncul dalam salah satu dari dua versi pengakuan iman rasuli yang berasal dari seorang yang bernama Rufinus. Jadi pengakuan iman rasuli yang ada di tangan Rufinus atau yang berasal dari tangan Rufinus ini mengandung kalimat turun dalam kerajaan maut. Itu pertama kali muncul pada tahun 395 Tarik Masehi. Dan itu mungkin satu-satunya versi pengakuan iman sebelum tahun 650 yang mengikut sertakan anak kalimat turun dalam kerajaan maut. Nah, itu satu-satunya versi. Nah, seorang pakar Alkitab yang bernama William Berkeley menyatakan bahwa bapak-bapak gereja kuno tampaknya mempercayai gagasan di balik kata turun ke dalam kerajaan maut. Jadi orang-orang kuno, orang-orang Kristen mula-mula, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus, mereka percaya bahwa ya Yesus turun dalam kerajaan maut. Namun mereka tampaknya tidak memandang terlalu perlu untuk memasukkan kalimat atau anak kalimat ini ke dalam pengakuan iman. Hanya di kemudian hari, gereja memandang perlu untuk memasukkan frase itu dalam pengakuan iman rasuli. Sehingga pada akhirnya kita mengenal frase tersebut di dalam pengakuan iman rasuli yang kita kenal dewasa ini. Nah, nanti kita akan melihat apa sih pentingnya kalimat tersebut bagi kita. Oke. Jadi ini akan kita pahami pertama-tama sebelum kita mulai membahas bagian-bagian yang mungkin agak sulit. Bagaimana kita memahami frase ini? Kalau saya berbicara frase itu, saya bicara mengenai anak kalimat. Nah, bagaimana kita memahami frase atau anak kalimat ini turun ke dalam kerajaan maut? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan melihat di dalam versi bahasa Inggris dari pengakuan iman rasuli. Di dalam versi bahasa Inggris dikatakan, he descended into hell. Dia turun ke dalam neraka. Hell. Hell kan diterjemahkan neraka. Ini bisa menjadi sesuatu yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Nanti akan kita lihat sama-sama. Kata hell itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dalam neraka. Di dalam pengakuan iman rasuli versi bahasa Indonesia tidak dikatakan Yesus turun ke dalam neraka, tidak. Di dalam pengakuan iman rasuli versi bahasa Indonesia yang kita baca adalah Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dan tampaknya terjemahan versi Indonesia ini yang lebih akurat ketimbang terjemahan versi Inggrisnya. Oke, sekarang akan kita lihat. Nah, kita bicara mengenai kerajaan maut di sini. Jadi kerajaan maut yang disebutkan di dalam pengakuan iman rasuli ini menunjuk kepada dunia orang mati. Ya, yang dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata Sheol. Dan di dalam bahasa Yunani itu digunakan kata Hades. Sheol
dalam konsep Ibrani merupakan negeri orang mati yang kelabu ya, warnanya kelabu grey area itu loh. Dan kerap kali dikenal juga dengan dunia bayang-bayang, di mana manusia itu bergerak seperti hantu, di mana tidak ada cahaya, di mana tidak ada warna, di mana tidak ada sukacita, dan di mana bayangan manusia tadi dipisahkan dari Tuhan dan dari sesama manusia. Jadi Sheol atau dunia orang mati di dalam konsep orang-orang Ibrani kuno itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang baik. Ya, Sheol itu hanyalah tempat orang mati. Gitu. Hanya di sana tidak ada konotasi penyiksaan, tempat penghukuman, yang biasanya kita jumpai di dalam kata neraka. Jadi kalau orang Ibrani berbicara mengenai dunia orang mati, Sheol, yang ada di sana, ini sesuatu yang seperti itulah, dunia bayang-bayang, bukan dunia yang menyenangkan. Namun pada saat yang sama, juga bukan dunia yang dikaitkan dengan penghukuman, penyiksaan, seperti yang kita jumpai di dalam kata neraka. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, itu digunakan kata Hades. Hades dalam bahasa Yunani itu juga difahami sebagai negeri orang mati. Jadi, kalau kita pelajari ya dari mitologi Yunani, Hades itu sebelum jadi sebuah tempat, itu sebenarnya menunjuk kepada seorang pribadi. Nah, itu pribadi itu sudah lihat di patungnya itu. Jadi Hades ini konon adalah putra dari seorang dewa yang namanya Kronos. Nah, kemudian dia punya saudara yang namanya Zeus. Zeus yang kemudian menjadi katakanlah rajanya para dewa yang memerintah di Gunung Olimpia, dan kemudian dia punya saudara lagi yang namanya Poseidon yang memerintah di lautan. Nah, sementara dia memerintah di dalam sebuah dunia yang disebut dengan dunia bawah, underworld gitu loh. Nah, jadi Hades ini menjadi mula-mula dikaitkan dengan pribadi, walaupun kemudian juga dikaitkan dengan dalam tanda kutip sebuah keberadaan atau kalau dalam bahasa sehari-hari itu sebuah tempat, sebuah negeri orang mati gitu. Nah, ini gagasan Hades sebagai pribadi ini bisa kita lihat jelas di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 8 dikatakan, dan aku melihat dan tampaklah seekor kuda yang pucat dan nama penunggangnya adalah Maut, dan Hades mengikutinya. Hades ini, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kerajaan maut. Kerajaan maut mengikutinya. Jadi Hades ini difahami sebagai pribadi. Jadi bisa difahami sebagai pribadi, bisa difahami sebagai dunia orang mati. Nah, jadi Hades adalah raja, penguasa dunia orang mati, yang kemudian dikaitkan erat dengan negeri orang mati itu sendiri. Jadi saking eratnya dia dengan dunia orang mati itu, kemudian namanya dipakai untuk dunia orang mati itu sendiri. Nah, itulah Hades. Dan dalam Wahyu di 24 dikatakan bahwa maut dan kerajaan maut suatu hari nanti akan dibinasakan di dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang kita jumpai di dalam pengakuan iman Rasul. Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dalam bahasa Ibrani Sheol, dalam bahasa Yunaninya Hades. Tapi yang perlu Anda pahami di sini, Hades itu bukanlah neraka, tempat penghukuman. Kata yang dipakai untuk neraka di dalam Perjanjian Baru itu bukan Hades, tetapi Gehenna.
Kata Gehenna itu terkait dengan keberadaan sebuah tempat yang bernama Gehinom. Gehinom itu Ge artinya lembah, Hinom ya lembah Hinom. Jadi kalau kita melakukan tour ke Yerusalem, saudara akan ketemu sebuah tempat yang namanya lembah Hinom. Jadi lembah Hinom itu terletak di luar kota Yerusalem. Pada zaman dulu sekali, ada orang-orang yang menggunakan tempat ini sebagai tempat persembahan anak-anak mereka untuk dewa api, yang dikenal dengan nama Molok. Nah, ini tempat yang cukup mengerikan, tempat yang cukup sadis ya. Karena itu tempat di mana anak-anak dikorbankan untuk menyenangkan dewa Molok, dewa api. Nah, salah seorang raja Israel yang bernama Yosia kemudian menghentikan praktek penyembahan yang brutal dan sadis ini. Saudara bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Dan sesudah dia menghentikan, dia menetapkan tempat itu sebagai tempat yang najis. Tempat itu kemudian menjadi tempat pembuangan sampah. Dan sampah-sampah tersebut supaya tidak menumpuk, ya harus dibakar. Makanya dikatakan bahwa di sana itu tempatnya selalu membara. Karena itu tempat pembuangan sampah, dan sampah-sampah yang ada di sana terus dibakar, dan yang lebih membuat perut kita jadi mual lagi, di sana itu ada spesies cacing yang begitu menjijikkan, yang bisa sanggup hidup di tempat-tempat yang agak panas, dan mereka bisa berkembang biak. Jadi jangan heran kalau Anda bisa melihat bahwa dalam gambaran-gambaran di dalam kitab suci, keberadaan neraka juga dikaitkan dengan ulat yang tidak mati dan sebagainya. Nah, itu gambaran-gambaran yang dipinjam dari apa yang kita lihat dengan mata telanjang di masa yang lalu ketika kita sampai di lembah Hinom atau Gehinom. Lembah Hinom atau Gehinom inilah yang kemudian dijadikan semacam gambaran eskatologis bagi orang-orang fasik. Jadi inilah tempat orang-orang fasik, tempat yang begitu mengerikan. Ya, jadi Gehinom ini, Gehenna, kata Gehenna itu muncul dari tempat ini. Jadi tiap kali orang bertemu kata Gehenna, yang ada di dalam benak mereka, orang-orang abad pertama adalah lembah Gehinom. Lembah yang najis, lembah yang ya pokoknya mengerikan lah, tempat di mana segala sesuatu itu dibuang dan dibakar. Tempat di mana ada cacing-cacing yang bisa hidup dalam situasi yang begitu mengerikan. Nah, inilah yang dijadikan gambaran oleh penulis-penulis Perjanjian Baru untuk menggambarkan tempat penghukuman eskatologis yang dialami oleh orang-orang fasik. Dari telaah kata ini kita tahu persis bahwa makna di balik kata Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu adalah Yesus turun ke negeri orang mati, jelas. Yesus tidak turun ke neraka. Dan ini sebenarnya ya sekedar memperjelas kata-kata yang telah ditulis sebelumnya. Di dalam frase atau anak kalimat sebelumnya kan kita mendengar Yesus itu mati dikuburkan. Mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ini sekedar mungkin memperjelas lah. Memperjelas dan kemudian menambahkan satu dimensi yang lain yang mungkin akan kita lihat nanti di dalam pembahasan ini. Ya, jadi Rufinus, ya tadi yang kalau kita bicara tentang Rufinus, tadi kita bicara tentang satu-satunya pengakuan iman yang mengikut sertakan turun ke dalam kerajaan maut sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Jadi Rufinus ketika menulis komentarnya, jadi ketika dia memiliki pengakuan iman itu, kemudian dia memberikan semacam catatan atau komentar. Dalam catatan yang dia berikan di dalam frase turun ke dalam kerajaan maut, ya, frase yang tidak ada di dalam pengakuan iman yang
dijumpai waktu itu, khususnya yang ada di Roma, itu sebenarnya tidak berbeda banyak dengan pengakuan iman yang dia miliki gitu. Karena mati dan dikuburkan itu pada dasarnya sama dengan turun ke dalam kerajaan maut. Dengan kata lain, Rufinus mengatakan, mau diikut sertakan ya nggak apa-apa, tidak diikut sertakan juga nggak apa-apa. Jadi mati dan dikuburkan itu sebenarnya dalam tanda kutip ya bagi Rufinus itu sama dengan turun ke dalam kerajaan maut. Hanya penguatan dari kalimat mati dan dikuburkan. Kalaupun bagian tersebut harus dihilangkan, kata Rufinus nggak apa-apa, itu loh. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dikatakan Yesus mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Berarti Yesus turun ke dalam negeri orang mati, Hades di dalam bahasa Yunani, atau Sheol di dalam bahasa Ibrani. Nah, apakah ada dukungan-dukungan kitab suci yang memberitahu kita bahwa memang betul Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau negeri orang mati? Ada dukungan-dukungan perjanjian baru yang menyatakan bahwa Yesus turun dalam dunia orang mati. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31 dan 32. Di sana dikatakan, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di sini kita melihat khotbah mula-mula dari para rasul. Sesudah hari Pentakosta yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan. Dan di dalam khotbah yang bercerita tentang kebangkitan itu, para rasul juga berbicara mengenai kematian, karena tidak mungkin ada kebangkitan tanpa adanya kematian. Dan di dalam bagian yang berbicara mengenai kematian, para rasul berbicara mengenai dia yang tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Kristus yang ada di dalam dunia orang mati. Nah, itu dukungan yang pertama dari perjanjian baru mengenai gagasan bahwa Yesus masuk atau turun ke dalam dunia orang mati. Roma 10 ayat 6 dan 7. Lebih jauh mengatakan, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi perhatikan di sini, Kristus naik dari antara orang mati. Jadi implikasinya adalah, ya Kristus pernah turun ke dalam negeri orang mati. Yesus pernah turun ke dalam negeri orang mati. Itu implikasi yang bisa kita tarik di dalam Roma pasal 10, 6, dan 7. Karena di saat katakan Kristus naik dari antara orang mati, dia pernah ada di sana. Dia pernah ada di antara orang mati atau di dunia orang mati. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah, kalau kita perhatikan, Paulus adalah seorang Yahudi, dan sebagai seorang Yahudi, dia pasti tahu konsep bahwa yang disebut dengan bagian bumi yang paling bawah itu adalah Sheol. Sheol, seperti yang tadi kita lihat, Sheol adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan dunia orang mati atau negeri orang mati. Jadi dari Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10 ini kita mendapatkan sebuah peneguhan bahwa Yesus pernah masuk ke dalam dunia orang mati. Bagaimana Pak sekarang dengan Lukas 23 ayat 43? Lukas 23 ayat 43 itu ngomong apa?
Lukas 23:43 ngomong begini, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Loh, kalau kita lihat bagian ini kan kita melihat sepertinya seolah-olah sesuatu yang kalau dari sudut pandang kita yang berpikir di dalam ruang dan waktu, itu kan sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Pada satu sisi, dalam penjelasan yang sudah saya berikan sejauh ini, Anda mendengar bahwa Yesus masuk ke negeri orang mati. Nah, kemudian kok di sini kita mendengar Yesus sendiri berkata, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mana yang benar? Di Hades atau di Firdaus? Gitu loh. Nah, ini bagian yang perlu untuk kita pecahkan. Sesuatu yang kelihatannya kontradiktif, sesuatu yang kelihatannya bertentangan ini akan kita coba pecahkan. Saya sendiri memahami bahwa apa yang kita baca di dalam Injil Lukas, pasal 23 dan 43, dan kemudian beberapa ayat kitab suci yang tadi sudah kita baca, di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Roma, di dalam Efesus, itu sebenarnya berbicara mengenai ya sisi-sisi dari, kalau kita gambarkan itu secara figuratif, kita gambarkan secara kiasan, itu menggambarkan ya seperti mata uang. Mata uang itu kan ada dua sisi. Yaitu ada yang gambar, ini kalau kita lihat ini kan uang 1.000. Ada yang gambar Garuda, ada yang gambar sawit, kelapa sawit itu. Jadi koin itu selalu punya dua sisi, yaitu sisi kelapa sawit atau sisi Garuda. Dan keduanya nggak bisa dipisahkan. Koin yang sah itu pasti mengandung dua hal ini bersama-sama. Ya ada kelapa sawitnya, ya ada Garudanya. Kalau salah satu nggak ada, maka itu bukan koin. Bukan koin asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi koin asli itu harus mengandung dua-duanya, yakni kelapa sawit dan Garuda. Nah, gambaran koin ini saya gunakan untuk menjelaskan apa yang kelihatannya kontradiktif, apa yang kita jumpai di dalam Kisah Para Rasul, apa yang kita jumpai di dalam Roma, apa yang kita jumpai di dalam Efesus versus dengan apa yang kita jumpai di dalam Injil Lukas. Yang di bagian-bagian sebelumnya, KPR, Efesus, Roma, Yesus ada di negeri orang mati. Nah, sementara di Lukas, Yesus ada di Firdaus. Nah, gimana kita menjelaskan hal tersebut? Nah, bagi saya, kematian bagi Yesus adalah turun ke negeri orang mati. Sheol atau Hades. Namun pada saat yang sama, ya itu katakanlah ya pada saat yang sama ya rohnya kembali kepada Bapa di surga atau Firdaus. Jadi pada saat yang sama ya, pada saat yang sama rohnya kembali kepada Bapa di surga. Sekali lagi ini memang menjadi semacam paradoks, sesuatu yang kelihatannya bertentangan satu sama lain. Karena kalau kita terima penjelasan ini, itu berarti kita memahami bahwa Yesus itu hadir di dalam Hades dan Firdaus pada saat yang bersamaan. Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam ruang dan waktu yang kita kenal sekarang ini. Saya tidak mungkin ada, katakanlah, di Malang dan di Jakarta pada saat yang bersamaan, tidak mungkin. Nah, di dalam ruang dan waktu yang kita kenal ini, di dalam dimensi yang kita kenal dengan nama 4 dimensi, dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta satu dimensi lagi, yaitu waktu. Makanya kan orang-orang dari sains, orang-orang dari ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika, memahami bahwa dunia yang kita kenal adalah dunia 4 dimensi. Panjang, lebar, tinggi, ditambah dengan waktu. Dunia 4 dimensi. Nah, namun
Dunia sesudah kematian adalah dimensi yang berbeda. Jadi, kita tidak pernah tahu seperti apa dimensi dunia sesudah kematian yang dialami oleh Yesus dan dialami oleh orang-orang yang mendahului kita. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi mereka memiliki dimensi yang lebih kompleks gitu. Nah, apa yang tidak mungkin di dalam 4 dimensi bisa jadi mungkin dalam dimensi yang mereka jalani, dalam dimensi yang lain. Sama seperti yang kita lihat sekarang. Ya, kalau kita berpikir apa yang tidak mungkin dalam 2 dimensi, jadi mungkin dalam 3 dimensi. Nah, dunia atau dimensi sesudah kematian adalah dimensi yang berbeda. Apa yang tidak mungkin dalam dunia yang sekarang kita hidupi, bisa saja menjadi mungkin dalam dunia sesudah kematian. Apalagi kalau kita memahami natur dari Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah manusia yang sempurna, truly man, dan pada saat yang sama dia adalah Allah yang sempurna, truly God, gitu loh. Dia sepenuhnya Allah, fully God, dan sepenuhnya manusia, fully man. Nah, sebagai Allah yang sepenuhnya dan sesungguhnya, saya katakan truly, sesungguhnya, fully itu artinya sepenuhnya, Yesus maha hadir. Dia hadir di Hades maupun di Firdaus. Berarti maha hadir kan berarti dia hadir di mana-mana. Nah, itu loh. Jadi pemahaman either or itu pemahaman apa? Pemahaman yang mengatakan dia di Hades tidak mungkin di Firdaus. Atau sebaliknya dia di Firdaus tidak mungkin di Hades. Untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam diri Yesus di antara kematian dan kebangkitannya tampaknya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi pemahaman either or ini dia nggak mungkin di Hades dan pada saat yang bersama muncul di Firdaus. Itu nggak mungkin. Ini pemahaman yang saya sebut dengan either or. Nah, penjelasan yang terbaik dan sesuai dengan pemahaman yang utuh dari jati diri Kristus sebagai manusia sempurna dan Allah yang sempurna seharusnya adalah both and. Both itu artinya baik ini maupun itu. Itu berarti bahwa Yesus hadir di Hades sebagai bentuk solidaritasnya dengan seluruh umat manusia. Nah, itu yang menjadikan dia manusia seutuhnya. Jadi Yesus hadir di Hades, Yesus hadir di alam maut, Yesus hadir di negeri orang mati sebagai bentuk solidaritasnya dengan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia kan harus melewati negeri orang mati ini. Namun pada saat yang sama, dia hadir di Firdaus karena dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir. Nah, pemahaman semacam inilah yang mungkin bisa menjembatani gagasan yang kelihatannya kontradiktif. Pada satu sisi, penulis-penulis Alkitab mengatakan Yesus ada di dalam dunia orang mati, namun Lukas mengatakan hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi untuk memahami kalimat yang kelihatannya kontradiktif ini, maka kita harus memahami ya karakter daripada Yesus itu sendiri. Yesus adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Allah yang sesungguhnya maupun manusia yang sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat ketika Yesus mati, benar dia ada di dalam negeri orang mati, Hades, sebagai bentuk solidaritasnya dengan seluruh manusia. Namun jangan lupa pada saat yang sama dia adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna, yang maha hadir. Dirinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di Hades, dan pada saat yang sama dia bisa hadir di Firdaus. Ya. Nah, itu penjelasan yang menurut saya penjelasan yang terbaik gitu. Dan kemudian ada pertanyaan yang lain yang muncul. Ya, apa yang dilakukan Yesus di Hades? Apa yang dilakukan di antara
Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan, apa yang dilakukan oleh Yesus di Hades. Nah, di sini kita melihat ada satu teks yang biasanya digunakan, yang difahami oleh katakanlah bapak-bapak gereja kuno sebagai sebuah teks yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Yesus di antara hari kematian dan hari kebangkitannya. 1 Petrus 3:19-20 mengatakan, dan di dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Wah, saudara-saudara sekalian, kita perlu melakukan beberapa pengamatan terhadap teks ini. Jadi, ada beberapa orang yang memahami teks ini sebagai teks yang mengatakan bahwa di antara kematian dan kebangkitannya, Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Ya, roh-roh orang mati, roh-roh manusia yang sudah mati. Apakah pemahaman semacam ini yang harus kita ikuti? Oke, mari kita lihat beberapa pengamatan. Kata roh-roh di dalam perjanjian baru itu selalu menunjuk kepada roh, bukan manusia. Kecuali di sana ada penjelasan tambahan. Misalnya saja di dalam Ibrani 12 ayat 23, roh-roh orang benar. Jadi roh-roh, tapi ada penjelasan tambahan, roh-roh orang benar. Kalau nggak ada penjelasan tambahan, kira-kira artinya apa? Kalau tidak ada penjelasan tambahan, sepertinya kata roh-roh di sini adalah roh-roh jahat, atau dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata demons. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah siapakah yang dimaksud dengan roh-roh jahat di sini? Yang dijelaskan sebagai roh-roh yang dahulu tidak taat pada masa Nuh. Nah, untuk menjawab hal ini, kita perlu memahami bahwa pada zaman Petrus hidup, kan yang menulis surat 1 Petrus itu kan Petrus rasulnya Yesus. Jadi pada zaman Petrus hidup, abad pertama, Kejadian 6 ayat 1-4, nah, itu difahami sebagai malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah dan kemudian dipenjarakan. Apa itu Kejadian 6 ayat 1-4? Kejadian 6 ayat 1-4 mengatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Jadi, terlepas dari pemahaman masa kini terhadap teks ini, pada abad pertama, Kejadian 6 ayat 1-4 itu difahami sebagai malaikat. Jadi anak-anak Allah ini bukan, ada orang kalau zaman sekarang ini, ada penafsir yang mengatakan anak-anak Allah itu adalah keturunan dari Set, putra Adam. Tapi kalau kita kembali ke abad pertama, kata anak-anak Allah di dalam Kejadian 6 ayat 2 itu difahami sebagai apa? Malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat yang tidak taat pada Allah dan kemudian dipenjarakan. Gitu loh. Ya, itu pemahaman yang paling umum pada abad pertama, gitu loh. Pada waktu Petrus hidup. Dan hal ini bisa kita lihat juga gemanya, gaungnya di dalam sebuah kitab Henokh. Ya, jadi perlu Anda pahami, selain kitab-kitab yang kita kenal di dalam Alkitab kita, ada kitab-kitab yang lain yang ada yang bukan menjadi bagian daripada kitab suci. Nah, kitab-kitab itu bisa jadi bukan merupakan sebuah kitab suci, namun kitab-kitab itu ada gunanya bagi kita.
Salah satu gunanya adalah untuk melihat pemahaman umum yang ada pada waktu itu. Dalam kitab Henokh 21 ayat 1 sampai 10 itu diceritakan ada seorang malaikat namanya Uriel. Itu memberi penjelasan kepada Henokh tentang pengikatan malaikat-malaikat yang melanggar perintah Allah yang Maha Tinggi di sebuah tempat yang kosong dan dahsyat yang mengerikan. Jadi tempat itu disebut penjara di dalam Henokh 21 ayat 10. Jadi konsep ini adalah konsep yang dikenal pada waktu itu. Coba lihat, kita baca di situ. Dan aku pergi ke suatu tempat di mana tidak ada suatu apapun. Dan aku melihat di sana tidak ada langit yang tinggi, bumi, tapi tempat yang kosong, dahsyat, mengerikan. Ini adalah bintang-bintang yang telah melanggar perintah Allah yang Maha Tinggi. Dan diikat di sini sampai 10.000 zaman. Jumlah hari-hari pelanggaran dosa-dosa mereka sampai kesudahannya. Ayat 10 mengatakan, dan ia berkata kepadaku, ini adalah penjara para malaikat, dan di sini mereka dipenjarakan selama-lamanya. 1 Henokh 21 ayat 10. Ya. Kitab ini tampaknya sangat akrab dengan orang-orang percaya pada abad pertama. Kitab Henokh ini cukup dikenal karena terbukti bahwa salah satu bagian dari kitab Henokh ini dikutip oleh Yudas, saudara Tuhan Yesus. Kalau sudah lihat, di dalam Yudas 1 ayat 14, di sana ada kutipan yang berasal dari 1 Henokh 1 ayat 9. Nah, jadi gagasan penawanan malaikat-malaikat yang tidak taat ini juga terdapat di dalam Yudas 1 ayat 6 dan dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Yudas 1 ayat 6 mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Jadi, sudah lihat ya, jadi hampir seragam ya. 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jika Allah tidak menayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Ini terjemahan LAI, kurang tepat karena kata yang dipakai di sana adalah Tartarus. Bukan Gehenna. Tartarus itu ya semacam gua-gua lah ya. Dan dengan demikian menyerahkan mereka dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Kristus dikatakan melakukan perjalanan ke dunia lain, dunia orang mati di sini, untuk memberitakan, memproklamirkan. Terjemahan bahasa Indonesianya juga kurang kuat gitu loh. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah Kristus memberitakan Injil. Menurut saya itu terjemahan yang kurang begitu akurat terhadap kata yang dipakai oleh Petrus. Kata yang dipakai untuk Petrus adalah ekurusen. Ekurusen itu tidak harus difahami memberitakan Injil, tapi memberitakan atau memproklamirkan, menyatakan, mendeklarasikan berita penghakiman atas roh-roh yang tidak taat ini. Jadi dengan penjelasan yang lumayan panjang ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan dan sekaligus menjawab sebuah pertanyaan yang minggu yang lalu ditanyakan oleh salah seorang yang mengikuti GW Jawab. Apa yang terjadi di antara kematian dan kebangkitan Yesus? Dan malam ini saya menjawab, dia turun ke negeri orang mati. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan, apa yang dilakukan oleh Yesus di sana? Ya, kita tidak tahu secara pasti, tapi dari satu teks yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 3, ya ini yang tadi sudah kita baca, 1 Petrus pasal 3 ayat 19 ayat 20, ya, kita melihat bahwa salah satu aktivitas dari Yesus di antara kematian dan kebangkitannya adalah untuk memproklamirkan penghakiman pada roh-roh yang ada di dalam penjara itu. Nah, gagasannya bisa kita telusuri dari pemahaman orang-orang Yahudi terhadap Kejadian 6 ayat 1-4. Ada malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat yang tidak taat, dan malaikat-malaikat itu ditawan di dalam sebuah tempat. Ditawan pada sebuah tempat
yang sepertinya difahami oleh Petrus sebagai dunia orang mati. Di dalam dunia orang mati inilah kemudian Yesus memproklamirkan penghakiman atas roh-roh yang tidak taat ini. Ya, itu adalah pembahasan kita pada malam ini. Salah satu bagian yang boleh dikata tersulit di dalam pengakuan iman rasul, itulah sebabnya sempat menimbulkan kontroversi. Ada yang mengikut sertakan, ada yang tidak mengikut sertakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.